Selamat datang di Hadistira Baking Course. Bersama saya, Hadi Tuwendi. Kali ini saya akan membahas tentang membuat kue nastar dan memberikan tips bagaimana cara membuat kue nastar yang baik supaya tidak belah, tidak retak, dan kulitnya tidak copot. Nastar datangnya dari nama bahasa Belanda yang asal-usulnya namanya ananas tart atau ananas gebakjes, disingkat jadi nastar. Nastar ini di Indonesia sangat populer sekali, digemari oleh tua muda. Dan dalam 1 tahun 3 event itu, Idul Fitri, Natal maupun Tahun Baru Imlek, pengusaha kue kering selalu berbondong-bondong membuat kue nastar ini untuk dijual. Dan di rumah tangga pun dalam event-event tertentu itu selalu ada nastar ini. Nah, coba sekarang saya akan memberikan bagaimana cara membuat nastar supaya tidak retak, tidak belah, dan kulitnya tidak copot. Ada 10 tips dari saya yang harus dicamkan. 1. Selai nanas untuk isinya terlalu banyak. Yang ideal adalah 50% dari berat kulit. Sebab kalau isi terlalu banyak, nanti waktu dipanggang, isi itu memuai sehingga mendorong kulit jadi mudah belah. Kedua, adonan terlalu banyak mentega. Kalau adonan nastar terlalu banyak mentega, sehingga waktu dipanggang, itu adonannya gampang memuai sehingga kulit nastar mudah retak, bahkan bisa agak berantakan. Ketiga, selai nanas terlalu lunak. Dengan kata lain, waktu memasaknya kurang tua, kurang lama. Bagaimana yang pasnya selai nanas itu? Yaitu bisa dibulet-bulet oleh tangan. Nah, itu selai nanas udah cukup untuk isi nastar. Sebab kalau terlalu lembek selai nanasnya, juga waktu dipanggang mudah memuai, bisa menyebabkan nastar jadi retak juga. Keempat, waktu memanggang api terlalu besar sehingga kaget. Waktu masuk langsung sudah panas, adonan itu mudah memuai, agak sedikit mekar, menyebabkan retak juga. Jadi yang ideal itu adalah apinya api kecil, antara 140 paling tinggi 150. Soal lamanya memanggang itu tergantung besar kecilnya nastar. Bisa 20 menit, 25, bahkan ada juga yang sampai 30 menit. Kelima, waktu membentuk atau membungkus itu kurang rapih. Bisa saja mungkin ada sedikit celah atau masih belum kokoh benar, sudah ditaruh di loyang. Jadi yang benar, setelah selai nanas itu diisi, harus dikepal-kepal dulu biar padat, baru kita bentuk mau bulat ataupun lonjong. Itu yang benar, supaya tidak ada celah. Keenam, waktu memoles itu menggantung. Dengan kata lain, memolesnya tidak sampai ke bawah. Sehingga nanti kalau sudah matang, di bagian garis polesan itu, dia ngangkat sehingga nastar itu kelihatan retak atau belah. Yang benar itu, memoles nastar itu, kuasnya harus kecil dan dipoles sampai ke bawah. Tetapi tentu sekali ngambil polesan jangan terlalu banyak supaya telur tidak bercucuran. Dan memoles itu kan beberapa kali. Jadi sekali ngambil itu jangan terlalu banyak. Ketujuh, kulit nastar mudah lepas. Apalagi waktu disusun di toples, nanti waktu diangkat kulitnya itu nempel satu dengan yang lain. Nah, ini penyebabnya adalah kuning telur terlalu kental. Jadi kalau Anda memoles nastar itu,
kuning telur, boleh ditambah sedikit air saja bila perlu. Memoles nastar, bila ingin cantik, mengkilap, tebal, boleh dipoles 2-3 kali. Tetapi ingat, polesan pertama harus ditambah dulu sedikit air. Kenapa? Gunanya supaya permukaan nastar itu kalau telurnya encer, dia menjadi lengket. Sehingga si telur ini mudah ngigit ke kulit nastar itu. Nah, nanti polesan kedua kali maupun ketiga kali itu dipoles kuning telur saja, tidak usah pakai air. Kalau Anda menginginkan mengkilap, bagus, shiny, itu boleh ditambah dari 2 butir kuning telur, tambah 1/8 cookie gloss. Diaduk-aduk, kemudian disaring. Nanti setelah dipoles, itu polesan yang kedua atau ketiga. Setelah dipoles, dipanggang, keluar dari oven, panas-panas, disapu dengan kuas kering. Wah, nastarnya itu bagus sekali, mengkilap dan seperti berminyak sampai dia dingin tidak berubah. Kesembilan, banyak sekali orang membuat nastar. Umurnya sangat pendek, apalagi yang untuk dijual. Kadang-kadang umurnya belum lama sudah bulukan. Apa itu penyebabnya? Yaitu yang tadi juga, selain nanasnya kurang tua atau kurang keras, bila perlu, ini bila perlu ya, boleh mempergunakan obat pengawet. Apa itu obat pengawetnya? Yang disebut natrium benzoat atau sodium benzoat. Pemakaiannya berapa banyak? 1/ml. 1/ml itu 1 gram untuk 1 kilo nanas parut. Ini bila perlu ya, tetapi bila tidak perlu, tidak usah mempergunakan obat pengawet. Asal kebersihan dijaga dan isinya jangan terlalu lunak. Ke-10, dalam kesempatan ini saya juga akan memberikan selai nanas yang baik. Resepnya, untuk 1 kilo nanas parut kasar, bukan di blender. Kalau di blender itu biasanya terlalu halus jadi kayak bubur. Mungkin bisa saja di blender, tapi blendernya asal. Yang baik itu diparut dengan parutan yang kasar. Jadi masih ada butiran-butiran nanas yang dimakannya itu enak sekali. Itu untuk 1 kilo nanas, pakai 2 gram garam. Itu dimasak dulu sampai airnya habis. Nanti setelah airnya habis, baru masukkan gula pasir. 250 sampai 350 gram. Tergantung nanasnya itu asam atau manis, dan selera Anda ini sukanya bagaimana? Suka manis atau sedang atau kurang manis, yaitu mulai dari 250, tapi jangan kurang dari 250. Paling banyak jangan lebih dari 350. Masukkan gula pasir, aduk terus sampai kental. Sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk melapis kue, untuk isi roti, itu selainya harus masih lunak. Volumenya masih gede. Tapi untuk nastar, diaduk terus sampai keras, sampai bisa dibulat-bulat. Kalau api sudah dimatikan, berilah sedikit essence vanila. Tofiko vanilla flavor itu kalau diberikan cukup setengah sendok teh saja. Atau bila Anda suka, boleh pakai sedikit kayu manis bubuk. Nah, itulah 10 tips dari saya untuk cara membuat kue nastar yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua.